Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari. Di video kali ini kita akan membahas materi perkuliahan Sains Lingkungan dan Teknologi Masyarakat. Materi yang akan dibahas pada perkuliahan kali ini yaitu tentang pengantar sains dan teknologi. Oke, tetap semangat ya semuanya untuk mengikuti perkuliahan. Dan akan kita bahas materinya. Kita mulai dari materi perkuliahan yang akan dibahas ini. Pembahasannya yang pertama tentang pengantar sains dan teknologi masyarakat. Yang keduanya tentang konsep-konsep dasar sains, teknologi dan masyarakat. Yang ketiga kaitan sains dan teknologi masyarakat. Oke, sains dan teknologi masyarakat itu kan terdiri dari 3 penggabungan kata ya. Ada sains, ada teknologi, dan ada masyarakat. Jadilah sains teknologi masyarakat. Nah, sains teknologi masyarakat ini saling berhubungan satu sama lain ya. Sains itu merupakan teknologi. Teknologi itu digunakan untuk masyarakat. Masyarakat juga memerlukan sains untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya dan juga memerlukan teknologi. Jadi saling mempunyai keterkaitan. Oke, kita bahas dulu materi tentang sains ya. Sains itu berasal dari kata Latin yaitu scientia yang secara harfiahnya yaitu pengetahuan ya. Nah, ini ada pendapat dari Kuslan Stun yang menyebutkan bahwa sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Jadi, sains itu kan pengumpulan pengetahuan ya. Nah, pengetahuan itu didapatkan dengan cara-cara sesuai dengan ini ya, teknis karya ilmiah ya. Jadi tidak semesta-mesta mendapatkan pengetahuan begitu saja, tapi dengan melalui sebuah prosedur ya, ada penelitiannya, ada pengujiannya, ada mengobservasi dan sebagainya. Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan ya. Jadi sains ini itu kan produk ya, produk pengetahuan. Contohnya itu seperti ilmu pengetahuan alam atau mata pelajaran atau mata kuliah ilmu pengetahuan alam. Nah, itu kan suatu produk sains ya dari hasil kajian-kajian penelitian. Dan melalui sebuah proses ya, prosesnya itu yang tadi ya, seperti penelitian ya, kemudian diuji, diobservasi dan sebagainya. Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam ya. Coba kita jelaskan gejala alam, contohnya hujan ya, hujan. Nah, kenapa terjadi hujan? Hujan itu kan terjadi akibat adanya penguapan di air yang ada di permukaan bumi ya. Nah, gejala-gejala alam yang kita selidiki contohnya itu. Nah, diselidikilah hujan itu salah satu gejala alam. Ternyata hujan itu terjadi karena penguapan dari air yang ada di permukaan bumi ya. Kemudian naik ke atas ya, menjadi awan, setelah itu jatuh kembali menjadi air hujan. Nah, itu terjadilah siklus ya, siklus hujan. Contoh gejala-gejala alam yang lainnya apa? Perubahan iklim ya, perubahan cuaca atau perbedaan iklim di suatu negara ya. Kenapa Indonesia mempunyai iklim yang tropis ya, sementara misalnya negara yang lain seperti Jepang itu beriklim subtropis karena perbedaan kondisi alamnya. Nah, contoh yang lain itu
itu seperti terjadinya pelangi, ya, terjadinya siang dan malam dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh gejala alam, dan mereka selidiki kenapa terjadi siang dan malam, kenapa terjadi perubahan iklim, kenapa terjadi hujan, kenapa terjadi pelangi, ya, dan kenapa terjadi gempa dan sebagainya, yaitu mereka selidiki karena mereka melihat gejala-gejala alam yang ada di sekitar. Ilmu alam mempelajari aspek-aspek fisik dan non-manusia tentang bumi dan alam sekitarnya. Ilmu-ilmu alam membentuk landasan bagi ilmu terapan yang keduanya dibedakan dari ilmu sosial, humaniora, teologi, dan seni. Ya. Jadi ilmu alam itu ya khusus mempelajari tentang aspek-aspek fisik yang ada di alam, ya, bumi dan sekitarnya. Kemudian selanjutnya, nah sekarang kita bahas teknologi ya. Nah, secara etimologi, kata teknologi itu berasal dari dua kata, ya, berasal dari dua kata ya, dari bahasa Yunani, yaitu techne, ya, techne, dibacanya techne, yang artinya seni atau art atau keterampilan, dan logos, yang artinya kata-kata yang terorganisasi. Jadi kalau misalnya kita gabungkan, teknologi itu ya suatu keterampilan yang digabungkan atau yang terorganisir ya, yang terorganisir atau disebut juga sebagai pengetahuan ya, yang didapat dari hasil penelitian. Kemudian menurut Pujiadi dalam Fajar tahun 2004 mengungkapkan bahwa teknologi itu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ya, sekarang kan manusia tidak bisa lepas dari teknologi ya. Nah, itulah alat-alat atau barang-barang yang dibuat untuk kenyamanan hidup manusia ya. Selanjutnya masyarakat. Nah, masyarakat itu kan terdiri dari banyak sekali orang dengan kasta dan sifat yang berbeda-beda ya. Masyarakat adalah sekelompok manusia ya, meskipun dia berbeda-beda tapi terjalin erat karena sistem tertentu ya, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan yang kolektif. Jadi masyarakat itu orang yang berbeda-beda, budayanya, kastanya, pendidikannya, tapi dia berada dalam suatu lingkup tertentu ya, yang diatur dalam suatu sistem tertentu, seperti hukum ya, satu Indonesia itu kan payung satu hukum ya, jadi semua masyarakat Indonesia ya harus taat pada hukum yang ada di Indonesia. Negara Jepang ya harus turut atau mengikuti hukum yang ada di negara Jepang ya, dan itu diatur dengan satu pemimpin ya, yaitu presiden. Kemudian sistem dalam masyarakat saling terhubung antara satu manusia dengan manusia yang lainnya yang membentuk satu kesatuan ya. Jadi meskipun kita berbeda-beda, tapi kita karena makhluk sosial, nah kita memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, atau memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak mungkin ada satu manusia hidup sendiri tanpa orang lain ya, karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya dengan sendiri ya. Konsep dasar sains ya. Konsep dasar sains bukanlah suatu teori, tetapi juga dilengkapi dengan praktik meskipun sederhana ya. Jadi tidak hanya ngomong aja gitu, tapi ada buktinya, ada teorinya, ada praktiknya gitu. Contoh misalnya tadi ya, hujan itu ada loh gitu. Mana hujan itu? Nah, itu ada di alam kita.